Wargi, pernah nggak sih ngerasa gemes sendiri kalau lihat tempat yang kotor, berantakan, dan nggak enak dipandang? Rasanya tuh pengen langsung bersihin biar enak dilihat dan nggak jadi sarang penyakit. Nah, ini dia yang dilakukan oleh tim Pemprov Jabar. Mereka gercep alias gerak cepat membersihkan kolong jembatan Tol Cileunyi supaya lebih rapih dan bersih. Pekerjaan ini melibatkan 40 orang pekerja lapangan, UPTD PJJWP 3, Dinas Bina Marga, dan penataan ruang. Dan pekerjaan ini berhasil diselesaikan hanya dalam waktu 2 hari loh. Sekarang kolong jembatannya udah kinclong, lebih enak dipandang, dan juga suasana sekitar yang lebih nyaman. Setuju nggak Wargi? Selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ternyata cepat. Saya pikir kita pikir cuma 2 jam. Siap. Siapa ketua? Oh Pak, saya telepon Bapak tadi. Oh iya, terima kasih. Oh siapa? Ini warga baru semua. Bapak masih warga lama. Kok nggak pindah-pindah sih komisinya? Pindah ke komisi yang 10 gitu. Siap. Pak Agung kalau masuk lagi juga pengen komisi 4 ya. Nantilah. Gabung dengan BRPI itu 60 hektar. Nah, kami berdiri dalam 2000. Kan dilihat di Ya boleh. Baik, silakan Bu. Ini udah panen belum? Belum panen. Belum panen Pak. Ini untuk kegiatan yang pembesaran. Jadi sebenarnya kami memfasilitasi untuk bagaimana petani-petani menggunakan kolam yang tidak operasional tinggi, hanya menggunakan probiotik, menggunakan eceng gondok atau tanaman lain, itu sudah bisa life cycle-nya Mas. Berapa lama? Kalau life 2 bulan Pak. Life cycle-nya 2 bulan. Iya 2 bulan. Kalau buat 2 RW itu 6 bulan Pak. 2 bulan benihnya dari berapa ukurannya dimasukkan? Dan ukuran 7-9 cm itu selama 1 bulan atau 2 bulan itu sudah bisa sekilo 10 atau 10 cm. Konsumsi Pak. Pakannya mahal. Pakannya ada 2 Bu. Kalau pakan pabrika memang mahal. Tapi kalau kita menggunakan pakan hijauan, persentase 30% dengan cesin, kangkung itu udah bisa. Jadi selebihnya pakan protein ini bisa digunakan. Ini lelenya lele dari mana? Lele putih apa? Lele kami Pak. Lele mungkin tidak datang. Ya silakan. Berapa hari Punya pakannya. Pakannya mana? Ini berapa hari? Coba tabung. Pak. Kalau lele kampung masih ada nggak? Ada Pak. Tapi komoditasnya kualitas banyak. Kalau jual berapa susah? Ini udah hasil pemuliaan. Ini umur berapa bulan nih? Ini baru Seminggu. Ini seminggu. Dipanen berapa bulan? 2 bulan. dari segede ini. Gede ini. Tapi ini memang sebelumnya sudah ada di sini apa baru ditanam pagi? Ada di sini Pak. Kalau kami bukan perikanan wajahnya perikanan Pak. Itu. Ya maksudnya karena ada kunjungan komisi 4 baru disimpenin. Ngapain Pak? Karena ini isinya nggak padat nih. Coba datang berapa dia? Adanya cuma 250. Satu kolam ya. Kita cuma 250 yang karena 250 kan, padatnya berapa perlu? harusnya di sekitar 2000 Bu. 2.000, 250 Ini berapa? sedikit Pak. Cuma 10%. Gini Bu. Bu, kami itu gini Bu. Jadi dengan penggunaan tanaman air, kalau pada tinggi itu nanti kematian tinggi Bu. Iya, tapi kan saya cuma mau bilang ini nggak padat Pak. Nggak kenyang. Ini yang gede-gede lelenya ini. Ini patin. Pakai mana? Aduh. Dan kamu takut cuma. Nah itu ini. Ini kalau
Kamu nanti anggarannya beli serok yang gede. Itu Pak Gubernur, Pak. Jadi banyak kolam-kolam baik kelompok yang nggak dibatasi, Bu. Jadi dengan adanya operasionalnya yang rendah ini, hanya 2 komunitas, Pak Gubernur. Hanya lele dan Mila, lele kan di hasil riset sekarang itu bisa menimbulkan gagal ginjal. Apa penyebabnya? itu biasanya ada deposit logam berat, Pak. Deposit logam berat. Jadi kita ingin mengkomunikasikan, Bu, tidak mengkonsumsi bangkai. Bangke. Jadi rata-rata, Bu, itu ayam-ayam tiren itu buat Pakan. Akhirnya jadi penyakit. Ya, karena darah merah dan darah kotornya bercampur. Karena rata-rata nih ayam-ayam boiler nih Ya. yang mati-mati Nah, itu dilemparin ke lele. Ya. Lele, makan muter Boleh, Bu. Akhirnya lelenya berpenyakit. Oh, ini, Bu. Makan yam juga sama long yam. Nah, Bapak Ibu, saya di CBIP, Pak, cara budidaya ikan yang baik itu nggak boleh untuk penggunaan itu. Jadi harus ada peran pemerintah dan kita. Nah, ini nanti kami kita akan membuat satu pakan-pakan murah. Di sosmednya harus bicara. Disampaikan terus. Nah, aku sosmedin sekarang. Bapak jelasin. Biar ini biar orang tahu nih. Makan lele. Sini, Pak, sini, Bapak jelasin nih. Saya sebagai bertanya. Izin, Bu, izin. Izin, Bu. Jelasin. Ini saya mohon penjelasan. Apa benar ikan lele itu kalau dikonsumsi bisa menimbulkan gagal ginjal? Ya. Jelasin. Baik, terima kasih Pak Gubernur, Pak KDM. Jadi Jadi lele yang lele itu punya saya jelasin dulu ya. Lele itu punya usus yang panjang, Pak, 10 hari. Dia akan memakan bangkai selama 10 hari itu tidak masih deposit. Jadi hasil penelitiannya ketika masih deposit maka bangkai atau darah yang dimakan itu dia akan mengandung banyak partikulat yang mengandung logam besi, zinc dan sebagainya. Nah, kalau itu diposisi setiap hari, maka depositnya akan di dalam tubuh kita, Pak. Jadi lele yang sehat yang bagaimana? Tidak makan bangkai. Yang kedua adalah penggunaan probiotik yang baik. Jadi bangkai ayam, bangkai apapun tidak boleh Tidak jadi boleh. pakan lele. Dan itu haram. Artinya haramnya kan memang gini, kan tidak boleh memang kita menggunakan bangkai, Pak. Mana ada? Jadi kalau peternak lele menggunakan bangkai untuk pakan itu berdosa. Cukup. Udah keren. Nyampe. Komisi 4 DPR RI tempat saya dulu berkarir politik dipimpin oleh Mbak Titi Soeharto. Saya mampir dulu nih ke salah satu sekolah di Jawa Barat, SMA. Jalan menuju sekolahnya jelek dan ini akan menjadi prioritas kami. Jalan menuju sekolah tidak boleh jelek seperti ini. Ini sampahnya banyak menumpuk. Ini yang saya maksud bahwa nanti anak-anak sekolah harus punya kepekaan terhadap lingkungan. Tidak boleh menuju sekolah seperti ini juga kotor, kumuh. Sekolahnya relatif baik ya. Bapak petugas kebersihan sini? Bukan, Pak. Apa? Security, Pak. Oh, security. Bisa nggak security bantuin bersihin di jalan? Siap, bisa, Pak. Ya, nanti ambil mesin potong rumput. Siap. Punya mesin potong rumput nggak di sini? Ada, Pak. Ada. Rumput di jalannya tolong dibersihkan. Siap. Rumputnya tinggi-tinggi. Siap. Ini untuk BBM-nya, ya. Siap, Dan. Bantuin temennya di jalan, jangan Siap. sekolah. Sekolahnya tuh tinggal lihat. Tuh. Tuh. Sekolahnya rumputnya tinggi. Siap. Tuh. Ada tumpukan material di sana. Ya. Nggak boleh sekolah, nggak boleh begini. Nggak boleh sekolah berantakan begini. Siap. Tuh, lihat. Ada petugas tapi diem. Nah, ya kan? Siap. Daripada Bapak security melamun, lebih baik beres-beres. Siap, Ya. Dan. Beres. Bagi 2 duitnya. Siap. Sok, bagi 2.
Yang kedua, oh, ayo bersihkan. Nanti ambil bersih potong rumputnya, babat rumput di pinggir jalannya. Siap. Bereskin ini nggak boleh berantakan. Ini sekolah, Siap. ya. Harus menjadi contoh bagi lingkungan. Jangan begini sekolah. Siap. Ya, ya Bu. Ya Bu. Bapak pengen difoto. Ya sebentar. Kita ini dulu ya. Ya, ya Pak. Alhamdulillah. Ada di. Ya Pak. Pak, istri mau foto, Pak. Ya, Pak. Ayo. Ya. Ya Allah, Pak. Ibu daftar sekolah. Iya, Pak. Kita terima, Pak. Ya. Rumahnya di mana posisinya? Di Duku Cianjur. Duku. Jarak dari Duku ke sini? Bentar, kita ngobrol dulu. Jarak dari Duku ke sini berapa kilo? Pirang kilo gitu pendek dengar. Ya, 7 kilo. 7 kilo. Anaknya ke sekolah nanti naik apa ke sini? Naik helm, Pak. Naik dari rumah. Naik elep. Iya. Oke, naik elep dari mana? Dari Ciasem sampai Ada sini. mobilnya. Ada. Berapa ongkosnya? 2.000 tapi 5.000 sekarang, Pak. Jadi bolak-balik 10.000. Iya. Artinya jarak ke sekolahnya 7 km. Iya. Setelah itu ada sekolah lagi yang lebih dekat? Nggak ada, cuma di sini aja. Iya. Jadi harapannya sekolahnya cuma di sini. Iya. Jadi kalau nggak diterima di sini kemana? Ini banyak SMK. SMK jaraknya? Nggak SMK jaraknya di mana? Di Belanakan ya. Jauh. Di sini ada. Ada. Iya. SMK ya. Tapi harapannya diterima. Karena sekolahnya tidak bayar. Iya. Ya kan sekolahnya tidak Iya, bayar tidak kan? bayar, iya, Pak. Yang diperlukan hanya untuk transport dalam setiap hari. Iya. Ya itu kan harapannya begitu. Masuknya lewat jalur apa? Prestasi. Ya. Ya mudah-mudahan ya. Terima. Oke, tarik. Pak, nanti jangan, saya sudah minta security Pak untuk bersihkan, sekolahnya harus rapi, bersih, dan jangan pasang billboard seperti itu di depan. Ya, itu kan sudah hijau, bagus. Kan sekarang mah sudah eranya era ini Pak. Ya, siap. Jadi sekolah cukup bikin akun TikTok, akun Facebook, akun IG, akun YouTube, jelasin masalah penerimaan siswa baru secara terbuka bagi masyarakat sudah bisa akses. Nggak usah pasang plang, udah nggak musim, ya dibongkar aja. Lebih baik tanamin pohon. Sekolahnya udah bagus bersih, tapi ada beberapa nanti yang masih kotor. Oke. Sekolah ini berapa kelas? Kelas 10, sekarang rencananya 11. 11 kelas. Sekarang menerima 11 kelas. 11 kelas, betul. Oke, nggak apa-apa. 10 asalnya 10 kelas. 12 kemarin 12. Kenapa sekarang turun? Karena jumlah yang keluar 11, kemudian fasilitas ruang belajar juga terbatas. Oke. Tapi insya Allah Gini. Ruang fasilitas belajar yang kurang nanti ditambah oleh gubernur. Siap. Dibangunkan ruang kelas baru. Siap. Ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang daftar ada berapa? 581 total. Daya tampungnya berapa? 550. 500. Dari 11 ya, 11 kali 50. Kan mentayakan jadi 12. Oh, siap. Kan 600 kelasnya nanti dibangunin. Ya, alhamdulillah ada revitalisasi sekarang. Iya, kan kelasnya nanti ditambah, jangan diturunin. Dulu 12, jangan diturunin jadi 11. Ya, kembali ke 12, ya. Siap. Jadi dulu kenapa? Karena nggak boleh. Jadi gini Pak, jangan sampai anak-anak kita nggak masuk sekolah di sini, nggak diterima jadi butuh sekolah. Ya. Atau ke sekolah lain dengan biaya yang mahal. Kan tugas negara itu menyiapkan sekolah untuk agar rakyatnya bisa sekolah dengan gratis. Ya. Jadi sekarang Bapak rencana nerima 11. Di aplikasi 11. Ya, mungkin kalau ada tambahan untuk bisa nambah kelas lagi bisa. Ya udah ditambah kelas lagi aja. Siap. Setuju nggak warganya? Setuju. Kan kasihan dia. Orang ini ngomong rakyat nih. Iya. Ini rakyat kita, orang tua kita sampai mukanya pucat-pucat. Iya betul ya Pak. Takut tidak diterima. Tidak diterima Pak. Ketika ngomong takut tidak diterima, tanah oknum. Nanti lewat saya diterima. Tapi kalau sekolahnya udah ngumumin, seluruh warga yang daftar sekolah Ciasem diterima semuanya. Selesai.
gitu, Pak. Ya, bener nggak? Bener nggak? Jadi berapa? Yang daftar berapa? Kemarin terdata 558. 558. Ya. Kalau 11 kelas jumlahnya berapa? 550. Oke. Sisa 8. Sisa masa 8 nggak diterima? Siap. Ya udah 8 terima. Alhamdulillah. Ini kan contoh ya. Artinya masa 558 tinggal 8. Masa yang 8 nggak diterima? Atau sedih? Bener nggak? Ya udah sekarang mah tinggal diterima semuanya. Ada masalah kan? Bisa kan? Nanti sekarang misalnya begini. Sekarang kelasnya 50 misalnya. Nggak apa-apa nanti dibangunin satu kelas lagi, diturunin lagi jumlahnya, dipindahin ke kelas yang baru. Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Gitu. Ya, sekarang Ibu nggak ketar-ketir lagi ya. Nggak usah putus lagi ya. Sekarang sok Bapak kalau sekolahnya ngomong aja. Iya, Pak. Terima, Pak. Iya. Terima semua, Pak. Arahan Pak Gubernur. Iya, Pak. Kan sudah ada surat edaran gubernur kan? Bapak sudah terima kan? Di surat edarannya adalah tidak boleh ada anak Jawa Barat yang putus sekolah. Bener nggak? Sini. Kamu anak sekolahnya sini. Yang mau daftar. Cewek nggak apa-apa perwakilan. Sama anak-anak. Mana anak Laki-laki. Sini. Mari Otong, mari Mentor. Ya. Begini. Ini gubernurnya lagi berusaha ya untuk agar warganya bisa sekolah, ya kan? Agar warganya bisa sekolah. Artinya kalau pemerintah ngeluarin duit triliunan untuk sekolah itu duit negara buat kalian semua. Betul. Tujuannya untuk apa? Agar orang tuanya biayanya murah ke sekolah. Sekolahnya udah gratis, jangan sampai kalian di sekolahnya jajannya mahal. Betul, Pak. Ongkosnya mahal. Pulang sekolah hura-hura, nggak boleh. Ya? Betul, Pak. Jadi jangan sampai negara meringankan beban rakyatnya, sekolahnya gratis, tapi rakyatnya pesta pora. Ya, orang tuanya berat. Saya tahu kondisi masyarakat di sini seperti apa. Ya, terus jalan yang jelek di sini mau saya 2 minggu lagi saya hot mix. Pokoknya nggak boleh ada jalan menuju sekolah itu. Betul Pak. Itu negara harus hadir. Tetapi siswanya tidak boleh malas. Nanti kasih bawa arit dari rumah, digerakin, jalan sekolah dibabatin. Rapi, disiapin tempat sampah, nganyam sendiri tempat sampahnya dari bambu. Ya, biar sekolah itu kreatif, tidak menjadi kayak sekarang, waktunya habis pakai main HP. Waktunya gini aja tiap hari. Bener nggak? Habis itu motor-motoran. Habis motor-motoran boncengin pacar. Pulang sekolah lupa, muter ke sana ke sini 3 bulan muntah-muntah. Ya kan kejadian begitu. Saya kan harus ngomong apa adanya kondisi warga sekarang ya. Betul. Setuju nggak? Setuju. Orang tuanya nggak usah pusing. Stres, Pak. Kalau kuotanya habis, Pak, stres, Pak. Sampai ikut-ikut nulis kayak gini semua. Aduh, Pak. Bener, Pak. Karena banyak yang protes sama gubernur. Gubernur ini sekarang katanya membuka ruang kelas terlalu banyak. Loh, menurut Bapak gimana sebagai warga? Kalau gubernur rakyatnya harus bisa sekolah. Harus sekolah semua, Pak. Harus sekolah semua. Pemerintah harus menyiapkan. Harus siapkan, Pak. Rakyat stres kan? Stres, Pak. Stres. Saya yang pendidikannya tinggi, apalagi yang ini puyeng, Pak. Puyeng, Pak. Sekarang nggak puyeng lagi? Alhamdulillah, Pak. Asal benar-benar betul-betul dipegang, Pak. Benar, Pak. Udah, ya. Semua. Ini kan kedua jalur prestasi, Pak. Jadi ini yang dimaksud tugas pemerintah Betul, Pak. meringankan beban rakyat. Jangan pemerintah mewajibkan rakyatnya masuk sekolah, tapi rakyatnya dibikin stres ketika daftar sekolah.
Oke? Oke, sekali-kali Pak Deddy. Udah, jadi sekarang berarti dari berapa pendaftar? Ngemplong ini Pak. 500 Ngemplong. 58 Terima semua. pendaftar. Diterima. Ngemplong. Itu Bapak Aik. Berikutnya tugas gubernur adalah membangun ruang kelas baru. Catat membangun ruang kelas 1 berarti ya kurang ya Pak ya. Iya, Baik. cuma satu kelas. Tambah lagi Pak. Tambah tuh Pak Kepala Sekolah. Cukup kan Tambah. Tanahnya masih cukup? Masih ada. Masih ada. Enggak di luar masih ada. Di depan juga masih bisa kan? Enggak, kita dapat rapid insya Allah tahun ini, bulan ini. Bulan ini. Lokal, ya, 4 lokal. Baru. Jadi 36 semua udah terpenuhi. Jadi 12. Makanya kenapa kemarin jadi turun 11? Kemarin belum ada info dapat dana rapid waktu pengisian aplikasi, karena yang 11 kemarin kan kelas 12 kan sudah ada surat edaran gubernur lagi disusul. Ya, tapi awalnya waktu penetapan jumlah kuota itu kan di awal Januari ya. Iya, enggak, Jadi kan baru sudah ada 11. surat gubernur lagi yang nyusul. Ya. Ambil keputusan aja. Kalau orang nanya, gubernur yang bertanggung jawab. Siap. Kalau saya untuk kepentingan masyarakat nggak apa-apa dibully juga. Udah, anaknya mau sekolah sini. Mau ke Pak. Dah. Betul Pak. Makasih banget Pak. Nuhun Pak. Ya. Ya. Nah, coba. Nah, ini bapak ini kenapa stres? Takut tidak diterima di SMA Negeri 1 Ciasem. Oh, takut tidak stres. Stres Pak. Stres udah lama pisan Pak. Takut tidak terima. Jalur donasi kemarin nggak masuk. Jalur- Padahal dekat iya Pak. 1 kilo, Pak. Jalur zonasi. Iya kemarin domisili. Iya, domisili nggak masuk. Dari sini 1,2 kilo. Nggak masuk. Nggak masuk Pak. Nggak masuk itu. Sekarang jalur prestasi. Padahal anak saya juara taekwondo Pak. Sekarang Bupati kan juara 1 Pak. Masa nggak diterima di SMA sini Pak? Sekarang kebijakannya adalah kan jumlah daftarnya berapa Pak Kepala? 558 siswa sekarang. 558 siswa. Daya tampung sekolahnya berapa Awalnya kelas? 11 kelas, kali 50. 550, ada Terus? sisa 8. Sisa 8. Nah, insya Allah Tinggal 8. Nanti ruang kelasnya nanti ditambah. Amin. Hidup tepuk tangan untuk Pak Deddy. Kalau ruang kelasnya ditambah lagi 1 kelas, berarti rata-rata nanti 40. 45 lah insya Allah. 45, ya kan? Ya kalau tanahnya masih cukup kita tambah 2 kelas. Ya kan? Kalau tanahnya masih cukup. Nah, kemudian dengan daya tampungnya nanti ditambah, keterima nggak semuanya? Keterima insya Allah. Nah, sekarang kalau Amin. kalau orang tua nih anak-anaknya bisa keterima di sekolah ini semuanya seneng nggak? Ini salah satu contoh ya bagaimana orang tua siswa gelisah ketika anaknya belum diterima di sekolah negeri. Betul. Nah, tugas gubernur itu menenangkan kegelisahan itu. Betul. Hari ini tenang Pak, hari ini Nah, tenang. kalau nambah ruang kelas, Alhamdulillah. insya Allah di perubahan anggaran kita akan menambah angka 100 miliar untuk penambahan ruang kelas. Mudah-mudahan duitnya ada, pendapatannya tercapai. Amin. Pak Kepala terima kasih ya. Nanti jalan menuju sekolahnya segera di hot mic atau di depan. Alhamdulillah. Sudah ya. Terima kasih Pak Gubernur. Ya udah, kelas sekolah dia kan dibantu sekolah. Amin. Hatur nuhun. Ya, Hatur nuhun, Pak Deddy. Siap. Ya, terima kasih. Ya, nuhun. Siap, nuhun. Bapak nuhun Pak. Pak.